Saya dan Pandu bertim di sini. Ya. Di sini di sini saya ada dana fresh itu di 3.750 M. Itu masih belum ke liquid, tapi Dana untuk apa? Gimana? Ulang lagi. untuk Nggak kedengeran suaranya. total dana yang dipunya itu ada 4,1 M. Cuman yang 3.750 itu 3 M,7 itu belum di liquid. Terus ada uang cash yang masih dipegang itu sekitar 367, Belum di liquid itu apa maksudnya? masih berupa properti gitu. Ada Oke. rencana juga mau Oke. dicairkan Oke. Properti apa? rumah. Oke. Terus untuk keduanya juga ada pemasukan dari saya jadi senior finance dengan gaji Ada di pemasukan dari? uh, pekerjaan jadi senior Ya. finance di mining, Di bidang mana? mining Oke. Di tambang. ya. Oke. Terus uh, ada pemasukan tambahan juga dari bisnis ngajar juga, ngajar tapi cuman trading aja sih Ya. rutin. Itu range per bulannya bisa dapat di 7 sampai 10 7 sampai 10 juta. juta. Itu tambahan atau utama? Tambahan utamanya di pekerjaan di Berapa? senior finance itu di 10 sampai 15. Ya, cuman biasa dapat di 13-an. Oke. Jadi anggap 20 juta aja lah biar gampang ya. Pemasukannya. Siap. Pengeluaran? Pengeluaran kecil sih, cuman di 5 juta. Oke, 15 juta nyimpen sebulan bisa 15 juta. Nah, itu 4,1 M beli rumah 3,750 tuh dari mana? Itu dari sebelumnya kenaikan, ada dari aset keluarga juga Oh, oke. dikasihkan. Jadi itu Oke. nggak kepake gitu. Oke, Soalnya oke, oke. gue tim sendiri juga bilang harus belum apa ya, nggak terlalu fokus ke rumah atau Jadi itu aset kendaraan. keluarga atau aset Soalnya aku kamu? mau aset saya, Aset kamu atau keluarga? Karena beda tuh. saya. Oke. Pertanyaannya? Uh, jika dicairkan itu, terus ada rencana juga kan mau masuk di sini lagi ke Bitcoin. Terus kalaupun dicairkan itu yang bagusnya dikasihkan di mana ya untuk di dilipatkan lagi gitu. Dan saya juga ada planning juga uh, buat bisnis sebenarnya. Tapi bisnisnya F&B rencananya, cuman belum tahu juga ini. Jangan F&B, jangan langsung gue bilang jangan aja di sini. Ntar bangkrut Siap. kamu. Oke, kamu ada duit berarti 4,1 M gitu kan? Ya, Kamu ada 3,7 ya. Ini di rumah. Kamu ada 300 di cash ya kan? Gini, kamu kan pengeluaran kecil ya? Cuma 5 juta sebulan ya? betul. Itu kali 12, kali 25, 1,5 M. Oke. Dengan 1,5 M itu artinya apa? Kamu bisa tarik keluar nih ya. 7%, kalau 7%, 3 itu untuk inflasi, 4 kamu tarik untuk hidup 5 juta sebulan. Oke? Jadi kalau kamu Ya, bisa betul. sampai tadi 3 M aja berapa? Ya, kalau sampai 4,5 M, itu berarti kamu bisa 15 juta sebulan. Enak gak kamu hidup 15 juta sebulan? Ya, Nah, kalau ketika bersyukur. kamu cairin ini kan jadi buat apa nih? Cairin. Tapi kamu harus tahu Ya, dulu, ini value-nya berdasarkan apa? 3,7 M ini. Market value kah? Karena properti kan ada mark to market value kan? iya. Ada actual selling price ya. Kamu bisa listing di agent, oh bisa Pak 3,7 pas dijual 3,3 gitu kan. Jadi Hmm. berapa nih? Kamu cari dulu valuasi rumah kamu berapa gitu. Oke, let's say bener deh kamu 3,7 ya. Kamu dengan cuman punya, anggaplah kamu jual cuma 3 M deh.
Kamu bisa hidup 10 juta Ya. sebulan tanpa harus kerja lagi, kamu bisa pensiun. Oke. Taruhnya di mana ya? Kamu taruh di aset yang bisa ngasilin 7%. Ya kamu simpel aja, kamu bikin begini, bagi dua aja S&P 500 sama bond. Dah, say. Oke. Kamu taruh 1,5 M, taruh 1,5. Nanti kalau perlu tarik yang 4% dari sini, dari bondnya. Oke? Untuk Bitcoinnya rencananya di DCI kan selain bond sama Oh, itu di sini kayak aja di S&P-nya buat kamu mau Bitcoin berapa nih? Misalnya mau tambah jadi 20%, boleh di sini. Gitu. Kamu kreasi sendiri nih, gitu. siap. Terus untuk karir Bro Tim. Jadi kan Ya, di sini senior finance ya, ada rencana juga Bro Tim pernah bilang jadi kita kerja dari di hedge fund yang starting levelnya juga jongos itu kan juga banyak ya gajinya itu untuk kesananya itu gimana ya ya harus kamu harus sediakan sertifikat atau apa. nggak ada sertifikat di dunia kayak gitu, nggak lihat sertifikat. Jadi mereka carinya anak-anak terpinter yang keluar dari kampus biasanya. Mereka nggak peduli ya, hedge fund tuh nggak peduli kamu sertifikasinya apa, yang penting kamu bisa make money. Karena kemarin di Citadel aja ada yang gaji, Oke. jadi dia bikin apa market making di salah satu platform namanya Kalsi. Itu gajinya besar sekali ya, jutaan dolar gajinya. Tapi gimana ya, kamu harus jadi orang jenius gitu. Pertanyaan, kamu orang jenius atau bukan, gitu aja. Oke. Kamu mau kerja di hedge fund ceritanya? Rencananya pengennya seperti itu Bro Tim, cuman masih bingung ya jalur yang saya harus lakuin untuk sekarang itu buat ke sana itu gimana. Oke, jadi Soalnya kalau dilihat dari senior finance itu gajinya yang nggak sebanyak itu gitu. oke, karena gajinya nggak sebanyak itu. Gini, tadi namanya siapa? Pandu Bro Tim. Pandu. Pandu, kalau gue punya koin nih, koin Gope nih 500 sama ada Garuda, ya. Itu gue flip 10 Ya. kali. Jadi koinnya itu gue lempar 10 kali, dan dia mendarat 500 terus gitu. Jadi sisi 500-nya mendarat 10 kali berturut-turut. Probabilitasnya berapa, Pandu? Eh, itu 10 kali dengan kebanyakan Berturut-turut. dia jatuh Sama. di 500. Sisinya sama. Jadi ada koin nih, ya kan? Ada 500-nya, ada Garuda, ya kan? Ya. Dia mendarat 10 kali berturut-turut, berapa probabilitasnya? 100. 100. Nah, itu kamu udah nggak masuk hedge fund. Terus dilempar ke 11, kemungkinan dia keluarnya apa? Keluarnya Garuda. Kenapa? Karena sama, ini kan jawabannya setengah. Jawabannya bukan keluar yang mana, jawabannya setengah. 10 kali itu per 1024 odds-nya. Oke, kamu udah dikeluarin itu langsung dari pintunya. Jadi jangan Oke. mimpi kerja di hedge fund. Itu emang butuh orang-orang Oke. spesial dan orang-orang khusus yang bisa melakukan itu. Ya? Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan satu lagi di selain kalau memang nggak fokus ke hedge fund untuk di Indonesia yang bagus buat ngelanjutin finance saya itu di apa ya Bro? Ya cari di industri yang sama aja. Terus kamu komparasi gaji kiri kanan kan. Oke. Oke. Mungkin makasih Bro Tim. Yuk, sama-sama Pandu. Nah ini kalian banyak yang ketawa tadi pertanyaan Pandu. Tapi kalau kalian gua tanya di sini juga banyak yang nggak bisa jawab itu ya. Jadi memang dunia keuangan tuh nggak segampang itu. Kalau itu bukan buat orang yang kurang ya secara intelektual ya.